Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 741-745. 1 jam kemudian, mobil bagaikan embusan angin menuju Capital University. Setelah keluar dari mobil, Zai Kingsway melihat ke sekolah dan berkata, Jericho Lee, kamu bisa masuk bersama. Terlalu mudah untuk menarik perhatian orang di luar. Ia juga khawatir dengan rasa tidak aman, apalagi kini ia masih membawa rekam medis penting itu, ia merasa tidak nyaman. Ya. Sebagai universitas tertinggi pertama dan kedua di Tiongkok, arsitekturnya tetap mempertahankan gaya abad lalu dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Mahasiswa dapat dilihat di mana-mana. Cukup ramai. Sebelum Jericho Lee masuk universitas, dia masih mendambakan ini universitas. Saat itu, nilai ujian masuk perguruan tinggi sudah cukup untuk masuk ke Universitas Beijing. Namun, untuk belajar kedokteran, dia khawatir dia terlalu jauh dari kampung halamannya. Jika terjadi sesuatu pada kakeknya, dia tidak kembali. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih untuk belajar di Universitas Kedokteran Luzhu. Universitas kedokteran itu sendiri tidak buruk, di sekolah kedokteran juga merupakan keberadaan pertama dan kedua. Jika bukan karena Qi Huaseng, dia pasti sudah ada di sana. Dikenang sebagai alumnus Universitas Kedokteran yang berprestasi. Sekarang penglihatannya telah banyak berubah, Jericho Lee merasa seperti itu saja. Setelah dia berpisah dari Zai Kingsway, dia berjalan-jalan. Bang! Berjalan, tiba-tiba datanglah seorang pria dengan kepala tertunduk. Jericho Lee hanya berhenti untuk menyingkir, pihak lain tiba-tiba mendongak, lalu tidak bisa menyerah, dan akhirnya memukulnya. Aduh! Pria itu jatuh ke tanah dan memperlihatkan giginya kesakitan. Jericho Lee berdiri diam dan menatapnya, kamu baik-baik saja. Ya, ini membunuhku. Sisi lain memutar matanya dan hampir tidak mengutuk ibunya, tetapi dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Jericho Lee. Ada apa denganmu? Jericho Lee ragu. Sisi lain bangkit dari tanah dan memandang Jericho Lee dari kiri ke kanan. Jericho Lee penuh keraguan dan berpikir apa yang terjadi dengan orang ini. Apakah kamu Jericho Lee? Dia bertanya tiba-tiba. Jericho Lee tertegun, apakah kamu? Ini benar-benar kamu. Sisi lain menunjukkan kegembiraan, nadanya menjadi bersemangat, kamu tidak kenal aku. Aku Jia Zhengliang. Dulu aku satu kelas denganmu di SMA Jia Zhengliang. Mendengar nama itu, Jericho Lee mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, sosok yang dikenalnya dalam ingatannya perlahan-lahan tumpang tindih dengan orang di depannya. Jericho Lee ingat bahwa Jia Zhengliang bertubuh pendek, berkulit gelap dan tidak berkacamata. Di depannya, Jia Zhengliang, berkacamata, bertubuh kurus dan terlihat seperti kutu buku. Jia Zhengliang menunjukkan ekspresi malu dan menggaruk kepalanya. Orang selalu berubah. Awalnya saya tidak memakai kacamata. Tapi beberapa tahun terakhir ini, untuk rajin belajar, saya menjadi picik. Untung saja gelar saya tidak tinggi. Itu kamu. Setelah bertahun-tahun, hampir tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya, hanya saja temperamenmu sedikit berbeda. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, tidak semua orang akan seperti kamu. Itu akan banyak berubah dalam beberapa tahun. Hai, aku tidak percaya Zhu Ting meneleponku untuk memberitahuku bahwa kamu telah datang. Aku tidak berharap melihatmu di sini, kata Jia Zhengliang dengan aneh. Aku ingat ketika kamu mendaftar ke universitas, itu bukan Beijing Universitas. Kenapa kamu ada di sini? Temani teman menemui, dia berangkat kerja, saya tunggu dia di sini, jawab Jericho Lee sambil tersenyum. Oh, jadi, Jia Zhengliang mengangguk, Zhu Ting meneleponku kemarin dan berkata bahwa dia akan mengadakan beberapa pertemuan. Jangan absen saat itu. Jangan khawatir, aku akan ke sana. Jika dia benar-benar tidak berani memberi muka, saya khawatir dia akan dimarahi sampai mati oleh beberapa orang. Jia Zhengliang. Saat itu, sebuah suara datang dari samping. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan, salah satunya adalah Pang Mei yang pernah dilihat Jericho Lee sebelumnya. Pang Mei melihat Jericho Lee dan Leng, bagaimana kabarmu di sini? Jericho Lee menoleh dan menatapnya, kebetulan kamu belajar di universitas ini. Pang Mei mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Jia Zhengliang terkejut. Jericho Lee, kamu kenal dia? Yah, dia dan aku dulunya teman sekelas di SMP. Jia Zhengliang membelalakkan matanya dan terkejut, bukankah itu kebetulan? Aku tidak tahu kalau kamu dan Pang Mei adalah teman sekelas di SMP.
Pang Mei memandang Jericho Lee dengan cara yang rumit, mengingat apa yang terjadi pada dia di klub bintang hari itu. Dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Jericho Lee di dalam hatinya, dan dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jia Zhengliang tidak merasakan apapun. Dia memandang pria di samping Pang Mei. Du Liang, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman sekelasku di SMA, Jericho Lee, yang juga teman sekelas Pang Mei di SMP. Jericho Lee, ini Du Liang, teman sekelas pascasarjana kita, di bawah bimbingan seorang tutor. Liang, yang terlihat tinggi dan tampan, tersenyum pada Jericho Lee dan mengulurkan tangannya, halo. Jericho Lee juga berjabat tangan dengan sopan, halo. Jia Zhengliang berkata dengan gembira, Jericho Lee, ayo, ini hampir tengah hari, traktirku. Tidak bagus. Aku sedang menunggu seseorang, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Zai Qingsui belum kembali. Tidak baik dia pergi makan malam sendirian. Ada apa? Jika temanmu pergi, aku khawatir dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kamu meneleponnya dan berkata, tidak peduli betapa mendesaknya hal ini, kamu tidak boleh terburu-buru untuk sementara waktu. Kamu harus makan cukup, kan? Jia Zhengliang berkata sambil tersenyum. Jericho Lee ragu-ragu dan mengangguk, jadi dia memanggil Zai Qingsui. Zai Qingsui sedang sibuk ketika dia mendengar bahwa Jericho Lee akan makan malam dengan mantan teman sekelasnya. Dia setuju tanpa memikirkannya, pergilah, aku akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Setelah aku selesai, aku akan pergi menemuimu. Ya. Setelah menutup telepon, Jericho Lee mengangguk ke Jia Zhengliang. Jia Zhengliang berkata dengan gembira, Du Liang dan Pang Mei, ini traktiranku hari ini. Ayo makan bersama. Du Liang bahkan tidak memikirkannya, jadi dia setuju, oke, saya akan menelepon Lu Ming lagi, oke. Ya. Hanya 1 orang lagi. Jia Zhengliang setuju tanpa ragu-ragu. Pang Mei ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Seseorang telah mengajakku kencan dan sedang menungguku. Aku tidak bisa membatalkan janjiku. Ayo kita berkumpul lain kali. Dengan itu, Pang Mei berbalik dan pergi. Ah. Jia Zhengliang buru-buru menghentikannya. Jericho Lee menghentikannya, jangan menangis, dia tidak akan menghargainya. Apakah kamu tahu siapa yang mengajaknya kencan? Jia Zhengliang tercengang. Jericho Lee mengangguk, yah, itu pasti Feng Shao. Aku pernah bertemu dengannya. Feng Shao. Jia Zhengliang tiba-tiba berkata, aku juga pernah bertemu dengannya. Kudengar dia mengejar Pang Mei, terutama dengan penuh perhatian. Seperti pesolek seperti itu, Pang Mei jelas-jelas ditipu olehnya. Aku tidak tahu apa yang disukai Pang Mei tentang Feng Shao itu, dengan orang seperti itu. Bukan tidak mungkin orang menyukainya. Du Liang tertawa, dia sudah dewasa, apa yang dia lakukan adalah kebebasannya sendiri, kita tidak bisa ikut campur. Bab 742. Yah, kamu benar. Ini dia Lu Ming. Setelah beberapa saat, seorang pria berpakaian olahraga datang. Dia berlari cepat dan berkata sambil tersenyum, yo, mereka menungguku. Sepertinya aku kelas berat. Jangan terlalu cantik. Du Liangbai meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku belum pernah melihatmu begitu nakal. Aku tidak tahu bajingan tak tahu malu macam apa kamu ini. Potong. Lu Ming mengacungkan jari tengahnya dan menoleh ke arah Jericho Lee, orang ini agak aneh. Jia Zhengliang berkata sambil tersenyum, Lu Ming, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini mantan teman sekelasku di SMA, Jericho Lee. Awalnya, nilai ujian masuk perguruan tinggi lebih baik dari saya. Karena alasan keluarga saya tidak melapor ke Universitas Beijing, kalau tidak saya akan menjadi alumni Anda. Jericho Lee, ini Lu Ming. Lu Ming memandang Jericho Lee dengan heran, saya tidak dapat melihat bahwa dia juga orang yang kuat. Bagus, bagus, menjanjikan. Dia maju ke depan sambil tersenyum dan menepuk bahu Jericho Lee, tampak familiar. Ayo pergi. Di tengah jalan, Du Liang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, hei, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Pernahkah kamu mendengar tentang daftar bunga sekolah? Daftar bunga sekolah? Apa itu? Lu Ming berkedip, bingung. Jia Zhengliang mengerutkan kening. Aku pernah mendengarnya. Tampaknya daftar bunga sekolah sudah ada sejak zaman kuno. Karena ada banyak wanita cantik di sekolah, beberapa leceron telah menyusun daftar wanita cantik itu. Ya, Du Liang terlihat seperti pencuri. Sepertinya dia cukup tertarik dengan topik ini. Universitas Qingcheng selalu menjadi universitas keindahan. Meski tidak sebagus akademi film, universitas ini juga merupakan salah satu tempat terbaik untuk menghasilkan keindahan. Dianggap sebagai yang paling cantik. Oh, yang mana? Katakanlah.
Lu Ming dan Jia Zhengliang juga sangat penasaran dan tidak sabar untuk bertanya. Untuk topik seperti itu, mereka selalu sangat tertarik, tetapi hanya topik Jericho Lee minat ringan, ekspresi membosankan. Du Liang memikirkannya dan menamparkan, saya mendengar bahwa total ada 5 orang, yang disebut sebagai 5 wanita tercantik. Yang kelima adalah Lou Qingqing, anggota Akademi Seni Rupa. Itu gadis cantik. Itu bisa membunuh bintang wanita yang berhembus begitu keras sekarang. Oh, cantik sekali. Lu Ming terlihat seperti babi. Jia Zhengliang berkedip, sepertinya aku pernah mendengar bahwa beberapa orang patah kepala saat mengejarnya. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Membosankan. Tempat keempat adalah Ruan Qingqing. Konon dia adalah wanita tertua dari keluarga Ruan di Beijing. Dia memiliki latar belakang yang sangat besar. Saya tidak tahu berapa banyak perusahaan yang harus dia antri. Tapi saya dengar meskipun dia cantik, dia memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti keluarga pada umumnya. Kata Du Liang. Mendengar nama Ruan Qingqing, Jericho Lee menggelengkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka wanita itu akan belajar di Universitas Jingcheng. Tapi itu bukan urusannya. Du Liang menghancurkan bibir bawahnya dan melanjutkan, yang ketiga berturut-turut adalah Zai Qingsui. Dia adalah wanita cantik di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia murni dan cantik. Dia terlihat cantik, seperti peri. Dan yang paling penting adalah dia bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat dan seorang jenius. Coba tebak berapa umurnya? Jia Zhengliang dan Lu Ming sangat penasaran, berapa? Umurnya baru 20 tahun. Dia lulus dengan gelar master tahun ini. Apa? Gelar master di usia 20 tahun. Atau jurusan pengobatan tradisional Tiongkok. Jurusan yang harus dipelajari, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Bagaimana dia melakukannya? Mereka kaget, dan Jericho Lee di sebelah mereka tertawa. Bagaimana mereka melakukannya? Itu karena Zai Qingsui adalah anggota keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Dia mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok sejak usia muda dan memiliki bakat luar biasa. Selain itu, Zai Suo, seorang dokter suci, tidak bisakah dia menjadi seorang jenius? Du Liang berkata dengan emosi, "Tut-tut, di antara semua bunga sekolah, dia dikenal sebagai gadis yang berbakat. Wanita seperti itu tidak tahu pria mana yang diberkati untuk menikahi rumahnya." Jericho Lee tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Menikah dengan Zai Qingsui. Premisnya adalah bahwa orang tersebut juga harus menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan keterampilan medisnya tidak boleh buruk. Jika keterampilan medisnya terlalu buruk, dengan hati Zai Qingsui, mustahil untuk melihat mata. Bagaimana dengan yang kedua dan pertama? Lu Ming dan Jia Zhengliang penasaran. Setelah berpikir sejenak, Du Liang menjawab, yang kedua bernama Bailey Sueling. Dia memiliki penampilan dan temperamen yang sangat istimewa, lembut dan anggun. Tidak bagus. Sepertinya dia berasal dari keluarga pekerja biasa, jadi dia yang paling populer di antara 5 bunga sekolah. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengejarnya. Aku ingin mengejarnya juga. Bailey Sueling dikenal sebagai bunga sekolah sipil yang sangat digemari oleh siswa biasa. Meskipun bunga sekolah lainnya indah, beberapa di antaranya terlalu besar untuk dikejar oleh orang tanpa latar belakang. Untuk mengejar Bailey Sueling, Du Liang masih sangat percaya diri. Meski keluarganya tidak terlalu kuat, namun tidak bisa masuk dalam peringkat keluarga terkenal dunia. Dibandingkan dengan keluarga besar itu, ini sedikit lebih buruk, tetapi jauh lebih kuat dari keluarga biasa. Dalam mengejar Bailey Sueling, kemungkinan suksesnya sangat tinggi. Jericho Lee menatap Du Liang dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang ini, di mana kepercayaan dirinya? Bailey Sueling berasal dari keluarga pekerja biasa. Mungkin Durian benar. Namun Jericho Lee tidak berpikir Du Liang akan berhasil, karena Bailey bukanlah nama keluarga yang umum. Yang bisa dia kaitkan dengannya adalah Bailey Sueling adalah putri Bailey Yun. Bailey Yun adalah orang yang rendah hati. Meskipun dia adalah seorang dokter alami, dia tidak memiliki kesan seperti dokter alami. Kebanyakan orang mengira dia adalah dokter biasa, sehingga mereka memberikan ilusi kepada orang lain bahwa Bailey Yueling berasal dari keluarga pekerja. Faktanya, dengan identitas Bailey Yun Tianyi, Bailey Yueling tidak bisa menjadi gadis biasa. Sebutan bunga sekolah sipil hanyalah angan-angan sekelompok orang. Jika Du Liang ingin mengejarnya, dia harus menghadapi debu. Namun, Jericho Lee tidak bermaksud menjelaskan kata-kata tersebut. Beberapa orang mungkin tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Dia bukan seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia tidak tahu banyak tentang identitas Bailey Yun Tianyi.
Lu Ming dan Jia Zhengliang yang nomor satu bertanya. Ini pertama kalinya. Du Liang ragu-ragu, sedikit melankolis, dan sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Sejujurnya, tempat pertama adalah masih menjadi misteri. Dikatakan bahwa seseorang hanya melihat bagian belakang dari hadiah pertama, tetapi itu sudah luar biasa, bukankah itu pembunuh belakang? Jia Zhengliang menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah sosok. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi nomor satu. Mungkin dia dinosaurus di depan. Tidak. Du Liang menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. Tidak sesederhana itu. Seseorang pernah melihat wajahnya sebelumnya, dan dia terpesona oleh kecantikannya. Kecantikannya seharusnya hanya ada di langit, seperti peri di dunia, tidak ternoda debu. Bab 743. Apakah itu berlebihan? Lu Ming tidak mempercayainya. Seperti halnya Chang E. Mungkin ada yang berlebihan, tapi dia bisa menduduki peringkat pertama. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Tidak ada keraguan tentang itu. Du Liang berkata dengan suara yang dalam. Jia Zhengliang bertanya lagi, siapa namanya? Si Feixuan. Nama yang istimewa. Lu Ming terkejut. Jericho Li di satu sisi sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa. Setelah mendengar tiga kata si Feixuan, dia merasa sangat familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Dia pasti berpikir terlalu banyak. Gelengkan kepalamu, hilangkan pikiran-pikiran itu dari kepalamu. Segera, mereka berempat datang ke sebuah restoran mewah di luar Universitas Jingcheng, yang terlihat cukup elegan. Orang-orang datang dan pergi ke depan pintu, yang menunjukkan popularitasnya. Jia Zhengliang pergi ke meja depan dan bertanya, apakah Anda punya tempat duduk? Petugas meja depan melihat daftar itu, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, tidak ada tempat. Ada banyak orang hari ini. Jia Zhengliang merasa malu. Dia bilang dia akan mentraktirnya, tapi di luar dugaan dia kenyang. Itu tidak memberinya wajah. Ketika dia merasa malu, Du Liang berkeliling restoran dan melihat meja kosong di sudut. Dia segera menarik Jia Zhengliang, lihat, ada meja kosong di sana. Jia Zhengliang berbalik dan melihat ada meja tersedia. Dia segera berkata kepada pelayan, kamu bercanda. Kamu bilang kamu tidak punya meja. Bukankah meja di sana kosong? Pelayan itu melihat ke sana dan dengan sopan menjawab, permisi. Tamu ini. Meja kosong di sana sudah dipesan. Hanya saja para tamu belum datang. Dipesan. Wajah Jia Zhengliang mengecil. Awalnya tidak mudah menemukan meja kosong, tapi dipesan oleh seseorang. Itu seperti seekor bebek yang terbang ke mulutnya, tertekan. Du Liang melihatnya dan berkata kepada Jia Zhengliang, baiklah, karena tidak ada tempat, ayo kita ubah. Ada begitu banyak restoran di sini sehingga kita tidak perlu berdesak-desakan di sini. Baiklah. Jia Zhengliang harus menyerah, mengucapkan beberapa patah kata kepada yang lain, dan kemudian rombongan berbalik untuk meninggalkan restoran. Kenapa? Du Liang saat itu, teriakan terkejut datang dari luar pintu. Pemuda itu menghampiri dan berkata sambil tersenyum, saya akan makan malam. Kebetulan kamu juga makan di sini. Di belakang pemuda itu ada dua pemuda yang juga berstatus pelajar. Salah satu dari mereka berkata, Du Liang, kenapa kamu tidak makan dulu sebelum pergi? Du Liang tersenyum masam, tidak ada tempat duduk, datanglah terlambat. Jia Zhengliang juga menghela nafas dan berkata tanpa daya, awalnya, saya ingin mengundang beberapa teman untuk makan malam, tetapi saya tidak tahu lokasinya penuh, jadi saya harus menggantinya. Tidak ada kursi. Pemuda itu melihat situasi lengkap di restoran, menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya memesan meja kosong. Baiklah, Anda bisa makan bersama kami. Saudara-saudara kita sudah lama tidak makan malam bersama, jadi lakukanlah beberapa temanmu kata-katanya penuh tawa, tetapi dengan nada tinggi, tidak diragukan lagi. Mendengar ini, Du Liang sangat gembira. Bagus, bagus. Jia Zhengliang sedikit malu. Ini tidak terlalu bagus. Anda adalah sepupu Du Liang. Aku. Sebelum dia selesai, pemuda itu melambaikan tangannya, karena kamu adalah teman sekelas Du Liang, kamu adalah seorang teman. Ini hanya makan. Ini bukan masalah besar. Bersama-sama, saya akan mengundang Anda. Nada heroik ini membuat Jia Zhengliang merasa tidak terbayangkan, tetapi dia tidak menunjukkan kepura-puraan lagi, baiklah, terima kasih. Segera, kelompok itu mengambil tempat duduk mereka. Saat makan malam, Du Liang memperkenalkan Jericho Li dan yang lainnya. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa nama pemuda itu adalah Lan Chong, dan dia adalah tuan muda keluarga Lan di ibu kota.
Meskipun keluarga biru menempati peringkat lebih rendah dalam keluarga merek lokal, mereka juga merupakan keluarga merek lokal yang jauh lebih kuat daripada keluarga merek pada umumnya. Mendengar identitasnya, Lu Ming dan Jia Zhengliang terkejut. Mereka tidak percaya sepupu Du Liang adalah keluarga kaya. Adapun Jericho Lee, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia duduk di satu sisi dengan wajah datar dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kedua pria yang mengikuti Lancong, dengan hormat dan sanjungan, jelas merupakan pengikutnya. Du Liang, apakah sepupumu yang termuda di keluarga LAN? Kenapa kami belum pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya? Jia Zhengliang, sedikit menahan diri, mengedipkan mata ke arah Du Liang dengan suara rendah. Du Liang berkata sambil tersenyum pahit, itu bukan salahku. Orang tuaku tidak mengizinkanku membicarakannya di mana-mana. Lagi pula, keluargaku hanya sedikit mengenal keluarga biru. Keluargaku jauh lebih sedikit dibandingkan keluarga sepupuku. Orang tuanya sudah memperingatkannya sebelumnya, jangan mengatasnamakan keluarga biru untuk berbuat curang kemana-mana, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ibu kotanya berada di kaki kaisar, dan semua jenis keluarga kaya berkumpul. Meskipun keluarga biru adalah nama keluarga lokal, ada banyak orang yang lebih kuat dari keluarga biru. Jika mereka membuat masalah di mana-mana dengan nama keluarga biru, mereka mungkin mendapat masalah dengan keluarga yang lebih berkuasa. Adalah bijaksana untuk tetap bersikap low profile. Pada saat ini, Lancong melirik ke arah kerumunan dan berkata, kecuali Du Liang, Anda bukan dari Beijing, kan? Di ibu kota, saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa melakukan segalanya, tetapi sebagian besar, namanya dari keluarga biru masih berfungsi. Jika ada kesulitan, demi Du Liang, kamu bisa datang kepadaku atau memberikan namaku. Itu pasti berhasil. Ini penuh dengan kegembiraan dan kesombongan, tetapi LAN Chong mengatakannya dengan sangat alami dan jarang. Tentunya di dalam hatinya, hal semacam ini hanyalah hal kecil baginya. Lu Ming dan Jia Zhengliang mau tidak mau menganggukkan kepala dan membungkuk. Mereka tidak berani menahan diri saat menghadapi Lancong. Adapun Jericho Lee, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia master yang hebat dan perlu meminjam nama keluarga kaya. Candaan. Selalu menjadi satu-satunya orang yang meminjam namanya menjadi harimau. Dia tidak perlu meminjam nama orang lain untuk bertindak. Du Liang melihat suasananya sedikit canggung, dan dia segera memotong topik, sepupu, aku ingat kamu lulus tahun depan, kan? Dengan baik. Sepupu itu, kamu seharusnya pernah mendengar tentang daftar bunga sekolah. Kamu dari Departemen Administrasi Bisnis. Kamu dekat dengan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang dua pimpinan sekolah dari Departemen Pengobatan Tradisional. Pengobatan Tiongkok, Bailey Sueling dan Zai Qingsui, benar berbicara tentang ini, kecuali Jericho Lee, semuanya dalam semangat. Satu demi satu, matanya bersinar, dan dia tampaknya cukup tertarik dengan beberapa bunga sekolah di daftar bunga sekolah. Tentu saja aku mendengarnya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. LAN Chong bersenandung penuh kemenangan, saya biasa pergi ke ruang kuliah Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan melihat mereka berdua. Bab 744. Du Liang terkejut, sepupu, pernahkah kamu melihatnya? Apakah mereka secantik yang dikatakan legenda? Lebih cantik dari rumor yang beredar. LAN Chong berkata dengan berat, harus dikatakan bahwa tidak banyak wanita cantik di dunia. Yang terpenting adalah temperamen mereka. Saya sangat menyukai mereka. Ini jauh lebih baik daripada bedak biasa. Aku sudah memutuskan untuk menangkap salah satu dari mereka. Sepupu, apakah kamu akan mengejar mereka? Mendengar ini, Du Liang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Nona cantik, pria baik, hanya wanita cantik seperti mereka yang bisa jadilah layak untukku. LAN Chong cukup percaya diri dengan identitasnya sendiri, dan kata-katanya penuh potensi. Du Liang tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, aduh. Jika kamu ingin mengejarku, sepupu, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan. Lu Ming dan Jia Zhengliang juga sangat frustasi. Sejujurnya, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali di hadapan keluarga kaya seperti LAN Chong. Mereka berasal dari keluarga biasa. Mereka menginginkan uang tetapi tidak punya uang. Mereka menginginkan latar belakang tetapi tidak ada latar belakang. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan LAN Chong? Perbedaan istilah terlalu besar. Saat ini, wanita lebih realistis. Bahkan jika mereka mencintai satu sama lain, mereka harus kehilangan uang. Yang paling tidak dimiliki LAN Chong bukanlah uang. Bahkan jika Zai Qingsui dan Bailey Sueling adalah bangsawan, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Tidak ada kemungkinan persaingan. Namun, pada saat ini,
Suara yang tidak harmonis terdengar, dan Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, haha, kalau saja memang seperti itu. Ini terlalu dini, yang secara langsung mengubah suasana adegan. Mereka semua tertegun dan menoleh untuk melihatnya. Jericho Lee, apa maksudmu? Jia Zhengliang bingung. Itu tidak menarik, Jericho Lee tidak menjelaskan. Sepertinya kamu tidak percaya padaku, saudara. Apa menurutmu aku tidak bisa mengejar mereka? Ekspresi wajah Lan Chong terlihat seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Jia Zhengliang bergemerincing, mendengar arti dingin dari kata-kata ini, dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan, Lan Shao, kamu salah paham, Jericho Lee tidak bermaksud seperti itu. Jangan pikirkan itu, sepupu, kata Du Liang. Du Liang, itu bukan urusanmu. Potong. Apa maksudnya? Saya tidak tuli. Sepertinya dia tidak yakin dengan seseorang di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, dia sudah menjadi suatu keharusan bagi Zai Qingsui dan Bai Li Sueling. Tidakkah Anda berharap untuk mengejar mereka dalam kapasitasnya? Jericho Lee berani mengejeknya, yang sama sekali tidak bisa ditoleransi olehnya. Jericho Lee menoleh, memandangnya dari atas ke bawah, dan tertawa, awalnya, aku hanya berkata dengan santai, karena kamu ingin berpikir aku mengganggumu, maka kamu berpikir begitu. Sejujurnya, kamu bisa, aku tidak akan bisa mengejar kedua orang itu dengan identitasmu. Bukannya dia membenci Lan Chong. Akankah Zai Qingsui dan Bai Li Sueling menyukai Cilde yang seperti ini? Candaan. Mereka bukanlah tipe pemuja uang yang hidup dalam kemiskinan ketika besar nanti. Zai Qingsui telah berpakaian bagus sejak dia masih kecil. Baginya, uang hanyalah sebuah angka. Dia telah menjadi wanita yang bangga sejak dia masih kecil, dan dia memiliki penampilan yang luar biasa. Hanya ada satu kemungkinan bagi pria seperti dia untuk jatuh cinta. Itulah kejeniusan di bidangnya. Hanya orang jenius yang bisa menarik satu sama lain. Bai Li Sueling juga sama. Jika dua orang jatuh cinta pada Lan Chong, itu adalah lelucon besar. Mereka semua mengubah wajah mereka. Mereka tidak menyangka Jericho Lee berani mengejek Lan Chong seperti ini. Wajah Blue Chong membiru, dan tinjunya terkepal, kamu berbicara lebih jelas. Dalam kapasitasku, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengejar mereka? Seorang anak laki-laki di dekatnya juga berkata dengan dingin, Lan Shao tidak perlu memiliki hal yang sama berpendapat dengan orang seperti ini. Dia hanya iri dengan identitas Lan Shao. Jangan pikirkan itu. Lan Shao, kamu adalah penguasa keluarga Lan. Wanita seperti apa yang tidak bisa kamu kejar? Jika kamu bisa jangan makan anggur, itu hanya anggur asam. Ya. Beberapa orang tidak melihat ke cermin untuk melihat apa itu. Bisakah kamu menertawakan Lan Shao? Orang lain juga mengikuti dengan sarkasme Jericho Lee. Lan Chong sangat marah. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, wajahnya tiba-tiba menjadi tenang. Dia mencibir dengan dingin, saya tidak memiliki pendapat yang sama dengan beberapa orang desa. Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Seekor katak di dalam sumur selalu mengira orang lain adalah katak di dalam sumur. Konyol, menyedihkan. Saat ini, ponsel Jericho Lee berdering dan menerima nada pesan cepat. Dia membuka pesan itu dan melihatnya. Itu Zai Qingsui. Jericho Lee, aku siap makan malam bersama teman-temanku. Kamu di mana? Jericho Lee dengan santai membalas pesan singkatnya, di restoran santai di seberang Universitas Beijing. Temanku kebetulan ada di sini, dan aku akan datang kepadamu. Jericho Lee memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Saat ini, dua sosok masuk dari pintu. Begitu mereka muncul, mereka langsung menarik banyak perhatian di restoran tersebut. Lihat. Itu Zai Qingsui dan Bai Li Sueling di daftar bunga sekolah. Mereka di sini untuk makan. Beberapa hewan jantan di restoran menunjukkan ekspresi hiruk-pikuk. Sebagian besar wanita cantik di daftar bunga sekolah hanya mendengar tentang mereka, tetapi belum pernah melihat orang sungguhan. Sekarang saya melihat wajah asli Gunung Lusan. Itu begitu indah. Mengenakan setelan kecil dan rok elegan, Zai Qingsui terlihat murni dan cantik, serta memancarkan nafas yang indah. Di sebelahnya, Bai Li Sueling mengenakan kemeja lengan air, celana panjang 9 titik, kaki panjang dan ramping, syal dan rambut, dengan dua lesung pipit yang indah. Dia tinggi dan langsing, dengan pesona dewasa yang tak terlukiskan. Ya Tuhan! Apakah ini dua wanita cantik yang ada di daftar bunga sekolah? Sungguh indah. Cantik dari yang mereka bayangkan. Mereka hampir tidak bisa menggerakkan mata. Bahkan Lan Chong, yang terbiasa melihat wanita cantik, menunjukkan warna berapi-api. Hanya Jericho Lee yang mengatakan bahwa dia tenang.
Faktanya, Zai Qingsui dan Bailey Sueling bukanlah yang paling berpenampilan luar biasa, tetapi temperamen mereka sangat bagus sehingga mereka bisa berdandan, sehingga mereka memberikan banyak poin. Pada saat ini, Lan Chong tidak dapat menahannya. Dia berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Kalian, tunggu sebentar. Saya akan pergi dan mengundang mereka untuk datang ke sini." Nada suaranya, cukup percaya diri, sepertinya merupakan nada kesuksesan. Dalam hal ini, Jericho Lee tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia sedang menunggu untuk melihat tragedi Lan Chong. Kegagalan. Lan Chong melangkah maju, tampak seperti angin, dan bergegas menuju dua wanita cantik dengan postur yang anggun. Menurutnya, tidak mudah baginya untuk mengejar dua siswa yang belum memasuki masyarakat dengan identitas, latar belakang, penampilannya, dan latar belakang keluarga. Dia sangat percaya diri. Harus dikatakan bahwa dia tidak berpikir dia akan gagal. Dalam kesannya, dia mengejar seorang wanita. Selama dia menunjukkan identitasnya, wanita akan sujud di bawah celananya. "Halo, Zai Suemei, kita bertemu lagi." Lan Chong mendatangi Zai Qingsui dengan wajah anggun dan tersenyum. Bab 745. Beberapa gadis di restoran, melihat pemandangan ini, mau tidak mau menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Beberapa orang mengetahui identitas Lan Chong. Mereka tahu bahwa Lan Chong adalah tuan muda dari keluarga Lan. Untuk keluarga kaya seperti ini, mereka semua mengira mereka adalah pangeran menawan. Beberapa wanita juga menganggap Lan Chong sebagai kekasih impiannya. Sekarang ketika mereka melihat Lan Chong berpacaran dengan Zai Qingsui, mereka semua berharap mereka adalah Zai Qingsui. "Kamu adalah..." Zai Qingsui memberinya tatapan aneh. Blue Chong tiba-tiba merasa malu, sikap anggunnya muncul, sedang berbaikan, akibatnya orang tidak mengingatnya. Dia tidak berani marah, jadi dia tertawa canggung dan berkata dengan malu-malu, "Zai Suemei benar-benar pelupa. Kita pernah melihatnya sebelumnya." Karena Zai Suemei tidak ingat, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Lan Chong. Saya dari Departemen Administrasi Bisnis. Tidak, Zai Qingsui menggelengkan kepalanya. Lan Chong bahkan lebih malu lagi. Dia mengira dia adalah tuan muda yang kaya dan seharusnya terkenal di sekolah. Alhasil, dia memperkenalkan dirinya, tapi orang tidak mengenalnya. Namun, dia berkulit agak tebal dan berkata sambil tersenyum, "Sekali lahir dan dimasak dua kali, aku mengenalmu hari ini, bukan?" "Oh, aku tidak tertarik," kata Zai Qingsui dengan ekspresi dingin. Meskipun dia mengenal Lan Chong untuk pertama kalinya, dia tidak buta. Dengan Zai Suo selama bertahun-tahun, saya telah mengenal banyak saudara laki-laki dari keluarga besar, jadi sekilas saya dapat melihat bahwa pria munafik di depan saya ini juga merupakan saudara laki-laki dari keluarga kaya. Untuk orang seperti itu, dia tidak masuk angin. Bagaimanapun, dia sendiri adalah wanita kaya. Lan Chong sangat malu. Dia berpikir dalam hati, mengapa wanita ini tidak memberikan mukanya. Puff saat ini, Bailey Sueling terkikik, "Qingsui, jangan menggodanya. Dia juga sangat terkenal di sekolah. Bagaimana mungkin kamu belum pernah mendengar tentang dia?" Zai Qingsui tampak polos. "Saya belum pernah mendengarnya. Ada begitu banyak anjing dan kucing. Saya tidak bisa mengetahui semuanya." Ini sama saja dengan sarkasme. Lan Chong sangat kesal saat mendengarnya, tapi niatnya adalah untuk menyenangkan Zai Qingsui, jadi dia tidak berani marah. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, "Apakah kamu di sini untuk makan malam juga?" "Saat ini, tidak ada tempat di restoran. Kebetulan saya punya tempat di pihak saya. Anda bisa pergi ke sana dan bekerja sama untuk mendapatkan teman." Dia mengatakannya dengan tulus. Dalam hal ini, sebagian besar wanita akan menyetujui makan siang gratis. Tapi orang seperti apa Zai Qingsui itu? Bagaimana dia bisa pergi makan malam dengan seseorang yang tidak masuk angin sama sekali karena makan? Dia menolak tanpa berpikir, "Tidak. Aku di sini untuk makan malam bersama teman-temanku. Aku tidak ingin diganggu." Lain hari penolakan dingin, tanpa wajah. Lan Chong jelas bisa mendengar ketidakmanusiawian dalam kata-katanya, dan hatinya bahkan lebih kesal, tetapi diikuti dengan rasa posesif yang kuat. Semakin banyak yang tidak bisa Anda dapatkan, semakin banyak yang ingin Anda dapatkan. Dia tidak percaya. Wanita ini benar-benar bisa menolaknya. Dia berkata, "Zai Suemei, kamu lihat kesempatan hari ini jarang terjadi, jangan berikan wajah ini, oke?" Zai Qingsui menatapnya, "Aneh, aku tidak mengenalmu, mengapa memberimu wajah?" Wajah Lan Chong memerah ketika dia tercekik. Dia merasa dorongan untuk berhenti. Dia tahu bahwa undangannya telah gagal.
Jika dia terus mengganggu Zai Qingsui, dia akan menyinggung orang lain. Dia tidak bermaksud mengganggu Bailey Sueling. Karena mereka bersama, dia mengganggu Zai Qingsui dan ditolak. Jika dia mengganggu Bailey Sueling lagi, dia akan merasa jijik. Tak berdaya, Blue Chong harus berkata, baiklah, lain kali aku punya kesempatan untuk makan bersama. Dia takut untuk tinggal dan berbalik. Menunggu seseorang pergi, Bailey Sueling berkata dengan wajah menggoda, Qingsui, kamu terlalu tidak baik. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang sangat menyenangkanmu? Bukan urusanku jika dia menyenangkanku, tapi aku tidak membiarkan dia menyenangkanku. Zai Qingsui memutar matanya. Kok, keok. Bailey Sueling tersenyum, baiklah, kamu benar. Tapi biar ku beritahu, pria itu adalah anak bungsu dari keluarga biru di Beijing. Keluarga biru adalah keluarga terhormat di Beijing. Dia juga orang kaya. Keluarga. Sejujurnya, dengan identitas dan latar belakangnya, dia bersedia mengabdikan dirinya untuk banyak wanita. Apa yang salah dengan dia? Zai Qingsui menatapnya dengan marah, jangan membuat masalah, kamu bisa melihat hal seperti itu orang. Dia terobsesi dengan pengobatan tradisional Tiongkok sejak kecil. Sebagai gadis berbakat, visinya jauh lebih tinggi dari orang biasa. Meskipun dia dan Lancong tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Lancong adalah ahli dalam cinta. Mereka takut akan merugikan banyak wanita. Untuk pria seperti itu, dia hanya merasa jijik, dan bagaimana dia bisa mengaguminya. Seperti dua kacang polong, dia tidak berbicara. Dia hanya bercanda. Menurutku Zai Qingsui tidak begitu serius. Dia sangat tidak berdaya. Kamu, ini persis sama seperti sebelumnya. Meski sifatnya murni dan baik hati, namun memang benar adanya, canda orang lain, juga akan dibalas dengan serius. Di sini, Lan Chong kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi canggung. Ketika Jia Zhengliang dan yang lainnya melihatnya kembali sendirian, mereka tahu bahwa dia gagal mengundang orang. Suasananya canggung. Sulit untuk mengatakan apapun. Hanya mata Jericho Lee yang bercanda dan nadanya aneh. Aku baru saja mengatakan itu. Kamu tidak akan berhasil. Apakah kamu masih menganggapku omong kosong? Lan Chong marah dan ingin membantah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membantah, karena dia benar-benar gagal, yang merupakan fakta yang jelas. Jia Zhengliang di sebelah dua pelayan, melihat ke arah Chong biru yang tidak berbicara, segera membantu. Bahkan jika Lan Shao tidak berhasil, lalu bagaimana? Jika kita tidak berhasil kali ini, bukan berarti kita tidak akan berhasil di masa depan. Lihat mata Jericho Lee yang sangat jahat. Ketika Du Liang dan yang lainnya melihat ini, mereka hanya merasa bahwa masalahnya terlalu besar dan mereka akan membuka mulut untuk membuat segalanya lebih baik, sementara Jericho Lee berkata, siapa yang memberitahumu itu saya tidak bisa berhasil. Saya hanya melambai dan mereka akan datang. Ekspresi Jia Zhengliang dan yang lainnya menjadi sangat aneh. Di mana kepercayaan orang ini? Arogansi Lan Chong mencibir. Dia pikir dia siapa? Bisakah Zai Qingsui dan Bailey Sueling datang dengan lambaian tangan? Aku tidak tahu. Dua adik laki-lakinya mencibir, nak, apakah kamu salah minum obat? Jangan takut bicara besar. Kamu pikir kamu penggemarnya. Orang-orang akan menggulung spray bersamaku. Orang sombong. Mereka hanya menganggap Jericho Lee gila. Jia Zhengliang dan yang lainnya diam. Sejujurnya, apa itu Zai Qingsui dan Bailey Sueling? Mereka tidak mengira Jericho Lee bisa berhubungan dengan orang lain. Penampilan Jericho Lee hari ini terlalu sombong.